Halo semuanya, pada saat ini saya akan membahas tentang materi Concrete with Nanosilika dengan dosen pengajar DR Yelya Rumayan STMN. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Novila 15 Rono Baru, NIM 24012053. Kita akan masuk dalam daftar isi. Yang pertama, apa itu nanoteknologi dan nanobeton? Yang kedua, mengenal nanosilika atau nano SiO2. Yang ketiga, mekanisme kerja nanosilika dalam beton. Yang keempat, peningkatan sifat-sifat beton, kekuatan kompensif dan tarik, durabilitas atau keawetan, sifat segar. Yang kelima, dosis optimal dan cara pencampuran. Yang keenam, kesimpulan dan prospek masa depan. Kita akan masuk dalam materi pertama yaitu nanoteknologi dan nanobeton. Apa itu nanoteknologi? Nanoteknologi adalah ilmu yang mempelajari manipulasi materi pada skala nanometer 1 sampai dengan 100 nanometer. 1 nanometer itu sama dengan 10⁹ meter. Mengapa nanoteknologi untuk beton? Yang pertama untuk memanipulasi struktur semen pada tingkat nano yang merupakan asal dari sifat-sifat beton dengan tujuan meningkatkan kekuatan keawetan atau durabilitas dan umur layanan struktur beton. Nanobeton, beton yang mengandung partikel nano seperti nano SiO2 untuk meningkatkan kinerjanya dibandingkan beton konvensional. Kemudian mengenal nanosilika atau nano SiO2. Dengan definisi silikon dioksida SiO2 dalam bentuk partikel ultra halus dengan ukuran 1 sampai dengan 100 nanometer dengan bentuk bubuk amorf putih. Peran dalam beton digunakan sebagai material cementitious tambahan atau SCM atau aditif. Dengan keunggulan utama, luas permukaan spesifik SSA sangat tinggi, memberikan reaktivitas pozolanik yang ekstrim, jauh lebih dari silika fume yang berukuran mikro. Kita akan lanjut mekanisme kerja nanosilika 1. Efek pengisi atau filler effect. Partikel nano SiO2 yang sangat kecil mengisi ruang pori dan celah mikro antara pasta semen dan agregat, zona transisi antarmuka atau ITZ. Hasil struktur beton menjadi jauh lebih padat dan homogen mengurangi porositas dan permeabilitas. Akselerasi hidrasi. Partikel nano SiO2 bertindak sebagai situs nukleasi pusat pertumbuhan untuk produk hidrasi semen, dengan hasil mempercepat proses hidrasi terutama pada usia awal yang menghasilkan peningkatan kekuatan awal yang signifikan. Kemudian mekanisme kerja nanosilika yang kedua, nano SiO2 bereaksi dengan kalsium hidroksida atau CaOH2 atau portlandite yang merupakan produk sampingan hidrasi semen. Reaksi CaOH2 tambah nano SiO2 tambah air sama dengan CSH gel kalsium silikat hidrat tambahan. Dengan hasil membentuk lebih banyak CSH gel, komponen utama yang memberikan kekuatan pada beton, mengurangi jumlah CaOH2 yang rentan terhadap serangan kimia sehingga meningkatkan durabilitas. Kemudian peningkatan sifat mekanik atau kekuatan. Kekuatan tekan compressive strains. Peningkatan signifikan terutama pada usia awal 1 dan 7 hari. Peningkatan kekuatan akhir juga terjadi karena desifikasi mikrostruktur dan pembentukan CSH gel tambahan. Kekuatan tarik atau tensile strains dan lentur flexural strains juga menunjukkan peningkatan dengan alasan peningkatan ikatan bonding antara pasta semen dan agregat di zona ITZ karena efek pengisi. Dosis optimal umumnya ditemukan pada kisaran 1,0% hingga 3,0% menggantikan berat semen. Dosis berlebih dapat menyebabkan aglomerasi dan mengurangi kinerja. Kemudian kita lanjut, peningkatan durabilitas keawetan. Permeabilitas rendah,
Efek pengisi partikel nano secara efektif memblokir pori-pori kapiler, mengurangi permeabilitas air, dan ion-ion berbahaya seperti klorida. Kemudian ketahanan terhadap serangan klorida sangat penting untuk struktur di lingkungan laut. Porositas yang berkurang memperlambat masuknya klorida. Kemudian ketahanan terhadap pencucian atau leaching. Konsumsi CaO2 mencegah pencucian kalsium yang dapat merusak matriks beton. Ketahanan terhadap suhu tinggi, beberapa penelitian menunjukkan beton nano SiO2 memiliki kinerja yang lebih baik pada suhu tinggi. Berikutnya sifat beton segar atau workability. Perhatian, partikel nano SiO2 memiliki luas permukaan spesifik yang sangat tinggi, yang berarti mereka menyerap banyak air, dengan dampak cenderung mengurangi selam, menurunkan workability atau kemudahan kerja pada rasio air semen W/C yang sama. Solusi penggunaan aditif superplasticizer sangat disarankan untuk menjaga workability pada level yang diinginkan tanpa meningkatkan rasio W/C. Keuntungan lain, peningkatan viskositas fase cair dapat memperbaiki ketahanan segregasi dan pengurangan air blending. Kemudian dosis optimal dan cara pencampuran antara 1,0% hingga 3,0% dari berat semen. Dosis harus ditentukan melalui studi eksperimental untuk pencampuran spesifik. Pencampuran dispersi kunci kinerja. Nano SiO2 harus terdispersi secara homogen dan campuran aglomerasi atau penggumpalan akan merusak kinerja. Metode dispersi seringkali dilarutkan dalam air pencampur atau kolodial nanosilika untuk didispersikan dengan bantuan ultrasonik sebelum dicampur ke dalam semen. Keuntungan dan tantangan seperti yang ada di gambar ini. Kemudian kita masuk dalam kesimpulan dan prospek masa depan. Untuk kesimpulan, nano SiO2 adalah aditif yang sangat efektif untuk memproduksi beton kinerja tinggi. Mekanisme utamanya adalah efek pengisi dan aktivitas pozolanik tinggi yang menghasilkan matriks semen yang lebih padat dan lebih kuat. Prospek masa depan, penerapan pada proyek-proyek infrastruktur kritis yang membutuhkan durabilitas ekstrim, misalnya jembatan, terowongan. Pengembangan metode produksi nano SiO2 yang lebih murah dan massal. Demikian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.